Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pengen sharing aja ya ke teman-teman semua, entah itu tenaga pendidikan ya, guru, mentor, ataupun yang lainnya. Ini sebenarnya general use, jadi bisa digunakan semuanya. Jadi aku di sini pengen sharing mengenai learning resources tools powered by AI. Jadi biasanya kalau aku di sini kan seorang guru ya, di salah satu instansi pendidikan, kemudian juga aktif menjadi mentor dan instructor. Nah, kadang itu selain aku memberikan instruksi ataupun tutorial gitu ya terkait suatu hal, kadang aku butuh pendahuluan. Nah, pendahuluan itu kadang aku membuatnya menggunakan Google Slide gitu ya untuk presentasi. Nah, zaman sekarang teman-teman itu kan AI udah berseriuran di mana-mana ya gitu. Nah, ada isu-isu nih, kalau kan developer juga nih, isu-isu tuh banyak banget kayak nanti tuh developer bakal digantiin oleh AI gitu. Nah, itu tuh semakin aku pelajarin itu tuh semua tuh hoax gitu ya, atau tidak patut untuk dipercaya. Karena apa? Karena kalau statement developer akan digantikan oleh AI itu nggak bener ya teman-teman. Tapi yang bener adalah orang yang nggak pakai AI akan kalah atau akan digantikan oleh orang yang pakai AI gitu. Jadi di sini AI udah marak di mana-mana. Gimana caranya kita memanfaatkan untuk mempermudah atau memudahkan pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Sesimpel kayak kalau guru kan bikin learning material, presentasi dan lain sebagainya. Nah, di sini aku bakal kasih sebuah sharing ya, mungkin gimana sih caranya mempercepat gitu. Kalau aku biasanya bikin slide presentasi, kemudian ada juga hal-hal yang lain gitu. Nah, pertama, ini ada dua sih kurang lebih yang aku bakal share hari ini gitu. Nah, ini biar kesannya misterius gitu ya, jadi nggak aku liatin semuanya dulu. Yang pertama adalah jeng jeng jeng. Nah, Gemini Canvas. Jelas ini fungsinya adalah untuk membuat slide presentasi bahan ajar. Nah, langsung aja kita praktis. Sekarang kita buka browser ya, boleh apa aja, Google Chrome, Firefox, Edge dan lain sebagainya. Di sini kita buka Gemini ya kan, langsung aja. Nah, oke. Halo Stianing katanya gitu. Halo juga gitu kan. Nah, gimana caranya? Gini, kita melakukan yang namanya prompting, teman-teman. Nah, di sini aku membuat prompt seperti ini. Buatkan presentasi untuk pendahuluan atau pengantar project based di SKL 3 dengan tema attendance app. Project ini adalah project berbasis mobile Flutter yang nantinya akan terintegrasi dengan Firebase sebagai database-nya dan juga menggunakan state management provider. Nah, karena di sekolahku itu menggunakan bahasa Inggris ya aktif, jadi buatkan presentasi menggunakan bahasa Inggris. Sip. Nah, jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah cara kita prompting gitu kan. Sebenarnya cara prompting itu ada seninya sendiri ya, ada ilmunya sendiri. Makanya sekarang role pekerjaan itu khususnya di scope developer atau IT ya, itu ada yang namanya AI engineer atau prompt engineer gitu kan. Karena memang ketika kita prompting, cara kita mengobrol ataupun berkomunikasi dengan AI itu sebenarnya ada ilmunya. Jadi kita nggak bisa asal gitu ya teman-teman. Nah, di sini kuncinya adalah, atau kata kuncinya teman-teman itu harus menyantumkan buatkan presentasi gitu kan. Nah, baru teman-teman masukin tujuannya gitu kan. Presentasinya itu buat apa gitu. Kalian kasih tahu dengan sejelas-jelasnya gitu kan. Itu pertama. Kemudian kedua, di Gemini ini kita klik alat, kemudian kita klik canvas. Nah, sip. Nanti canvas ini fungsinya untuk membuat slide-nya, teman-teman. Kan kalau Gemini ini kan produknya Google ya, teman-teman. Nah, nanti easy banget. Jadi nanti si Gemini ini akan generate slide berdasarkan prompt yang udah kita masukin. Kemudian nanti dia akan generate slide gitu. Nah, kita dengan gampangnya bisa langsung ekspor ke Google Slide karena sama-sama produk Google gitu. Jadi masih satu ekosistem Google gitu ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita coba. Di sini biarin aja yang lain-lainnya gitu ya. Langsung kita send. Nah,
Tunggu sebentar, kita biar Gemini-nya itu bekerja ya teman-teman ya. Ini untuk cepat lambatnya itu biasanya tergantung koneksi juga dan tergantung kompleksitas dari prompt yang teman-teman masukin gitu ya. Ini kita tunggu aja. Nah, sambil nunggu nih mungkin kita ngobrol dikit kali ya teman-teman. Biasanya teman-teman itu pakai AI apa sih kalau untuk membantu pekerjaan sehari-hari gitu? Misalkan kalau aku kemarin udah sempat nanya-nanya juga ya ke teman-temanku, mereka paling sering tuh Gemini, ya kan? Gemini kalau nggak ChatGPT gitu. Jadi, kamu tim Gemini atau tim GPT nih gitu kan? Sebenarnya masing-masing AI itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Karena ya namanya juga AI pasti punya kelemahan juga gitu kan, sepowerfulnya dia gitu. Nah kalau aku sendiri sebenarnya penggunaan GPT, Gemini ataupun yang lainnya gitu kan itu berdasarkan kebutuhan aja sih. Kalau misalkan aku lagi brainstorm soal codingan gitu kan ya atau problem solving itu biasanya aku ke ChatGPT karena dia memang lebih kritis dan lebih terstruktur aja gitu ya. Nah ini udah nih, project kick off attendance app membuat slide akan siap dalam beberapa menit, kita tunggu aja. Nah, tadi udah kita sharing soal ChatGPT. Kedua itu Gemini. Kalau aku tuh pakai Gemini buat brainstorming ide, teman-teman. Sama buat ngebantu bikin ya administrasi kayak gini nih contohnya. Jadi kalau aku mau ngajar atau mau mentoring itu biasanya aku bikin slide gitu kan, kayak buat pengantar atau buat ngejelasin materi. Itu tuh cukup bukan buang waktu sih, tapi makan waktu gitu. Kalau misalnya kita untuk preparing learning resources. Jadi ternyata kemarin aku baru dapet latest news gitu kan. Gemini itu udah rilis yang namanya Gemini Canvas gitu. Nah, jadi aku coba langsung. Nah, sip, ini udah jadi. Dia membuat 13 slide ya dari prompt yang aku cantumin. Kita lihat project kick off attendance app a project based learning introduction for competency standard 3. Oke, skala 3 ini kadang-kadang masih ada penyesuaian ya. Mungkin teman-teman bisa lebih spesifikkan itu. Misalkan project ini adalah project untuk siswa SMK jurusan RPL di Eden Boarding School Ahwat gitu. Nanti akan dia munculkan gitu di sini. Kemudian kita lihat, kita make sure the challenge, what are we solving, setting the stage, okay. The problem, okay. Katanya okay, dia ngasih problem statementnya dulu, ini bagus ya teman-teman. Padahal aku nggak ngasih, tapi dia ada, itu bagus gitu. Kemudian ini oke, dari masalah terus dia ngasih solusi, modern attendance app. Oke, project vision, wah dikasih ini juga ya. UI screenshotnya juga nih, mantap. Learning objective, wow, ada learning objectivenya juga. Sip. Core competencies, Flutter UI development, state management provider, Firestore database, dan Firebase authentication, mantap. Tech stack, Flutter Firebase provider, mantap. Project phase, di sini ada timelinenya dikasih sama dia. Oke. Final deliverables, oke. What you will submit, oke. APK, GitHub sama demo. Oke. Questions, I see, mantap. Image sourcesnya dikasih tahu dari mana. Oke, ini udah keren ya teman-teman ya. Jadi aku ngasih taunya tuh nggak terlalu detail gitu kan, tapi dia bantu aku untuk bikin secara terstruktur gitu ya. Yang pertama, bener kalau misalkan kita membuat suatu program atau aplikasi itu kita harus menyediakan problem statement biar kita tuh tahu kita apakah membuat aplikasinya itu berdasarkan masalah yang ada atau gimana nih. Karena sebaik-baiknya program atau aplikasi itu tuh lahir berdasarkan masalah yang ada di kehidupan kita gitu teman-teman. Nah ini bagus, itu sebanyak 3 ya. Ini kita bisa adjusting aja, ini dark atau light gitu ya untuk UI-nya ya, atau looks-nya gitu, looks bener-bener. Oke, kemudian kita bisa langsung aja ekspor ke slide karena tadi yang sudah aku bilang ya teman-teman ke bahwa ini adalah sama-sama Google produk gitu. Jadi dia memang masih satu ekosistem Google. Ini kita coba untuk ekspor ke slide. Kita tunggu aja ini membuat slide katanya. Nunggu ya. Emang iya sih, tergantung koneksi. Oke, slide baru dibuat, kita buka aja langsung. Nah, jadi kalau di sini kita kan nggak bisa ngedit ya, teman-teman. Nah, kalau kita udah ekspor ke Google Slide itu kita bisa bebas ngedit. Misalkan di sini aku mau menyisipkan gitu gambar, upload dari komputer, misalkan ini ya, open. Jadi di sini aku tambahin logo. Nah, sip.
Itu kan, nah, mantap. Jadi langsung ada gitu teman-teman. Attendance app, kemudian tinggal tambahin aja misalkan IDN boarding school akhwat gitu kan. Nah, the challenge, kemudian ini ya, solution, project vision, learning objective. Nah, udah sip. Ini bisa kita edit ya sesuka hati. Kalau emang kita nggak mau nyantumin image sources, kita tinggal hapus atau kita skip. Nah, biar dia nggak kelihatan ketika kita slideshow. Udah, itu yang pertama. Mantap ya teman-teman ya. Kita lanjut yang kedua. Mungkin make it faster aja biar tutorialnya juga nggak terlalu lama ya, kan bosen gitu kalau lama-lama teman-teman. Oke, lanjut untuk yang kedua. Tadadadadadang, notebook LM. Ini aku temukan kurang lebih ya 5 bulan yang lalu ya, kurang lebih gitu. Menemukan notebook LM ini, dan ini sangat-sangat powerful sih dan ngebantu banget, dan aku udah beberapa kali pakai ini untuk ngajar gitu atau mentoring. Notebook LM ini bisa banyak ya teman-teman. Kalau misalkan aku rangkum yang paling biasa atau paling sering aku lakukan gitu di notebook LM ini, dia bikin video pembelajaran, kemudian membuat quiz dan membuat mind mapping. Nah, ini yang paling sering aku gunakan. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita cari notebook LM. Nah, yang pertama, punya Google juga, jadi gampang. Langsung aja try notebook LM, memuat notebook Anda. Nah, di sini buat notebook baru ya. Nah, kita di sini untuk notebook ini, jadi teman-teman, kita itu agak beda dikit ya. Kalau Gemini tadi, kita nyuruh AI berdasarkan prompting. Kita ngetik di chat gini, terus kita kirim. Kita suruh AI-nya ngapain gitu kan. Nah, kalau ini agak beda nih cara kerjanya. Kalau notebook LM, kita itu seolah-olah kayak udah punya dokumen ya. Misalkan kita punya PDF gitu. Terus kita nyuruh kayak si notebook ini, silakan ringkas dokumen ini gitu. Atau nanti kalian punya satu dokumen, misalkan kayak dokumen buku panduan kerja gitu, terus kalian cari, ketika kalian penasaran nih, misalkan cari aturan mengenai berseragam yang rapi di lingkungan kerja. Nanti si notebook LM itu bakal bantu ngebaca dokumen yang kalian kirim gitu. Jadi dia bantu mencari hal-hal yang ada dalam dokumen yang kalian lampirkan. Keren ya teman-teman ya. Nah, ini untuk metodenya bisa beberapa nih. Yang pertama, pilih dari ini ya, dari local storage gitu ya, atau local finder. Nah, ini bisa kita pilih, kemudian karena dia masih produk Google, jadi kita bebas banget untuk milih dia dari Google Drive. Enak banget teman-teman. Atau kita juga bisa kayak misalkan kalian nih yang paling sering ditemukan oleh anak-anak mahasiswa gitu ya, mereka suruh ngerangkum video YouTube gitu kan. Wah, itu sangat-sangat exhausting gitu sebelum adanya AI. Kalau sekarang kita tinggal copy aja linknya, kita drop di sini, kemudian nanti kita suruh si notebook LM itu ngerangkum. Itu enak banget. Kemudian yang terakhir, kita bisa juga kayak nyalin langsung nih ya di sini gitu. Kalau misalkan aku mau ngasih tahu ya cara aku untuk bikin suatu learning material gitu. Jadi biasanya aku misalkan mau ngajar soal Flutter gitu. Misalkan aku nyari what is Flutter. Nah, aku di sini nyarinya bukan dari orang lain ya teman-teman. Kan mungkin ada nih orang-orang yang bikin di Geeks for Geeks, itu kan learning platform yang lain. Kemudian mungkin dari Medium, itu kan hasil blog atau artikel orang gitu. Nah, aku di sini nggak mau ngambil punya orang karena ya hak cipta ya teman-teman ya, itu harus kita aware juga untuk hak cipta. Bayangin aja kalau teman-teman udah bikin karya gitu, terus orang lainnya lagi ngambil karya kalian terus dibuat jadi sesuatu yang lebih wow, itu kan kayak gimana gitu ya. Jadi kita menggunakan tools yang ada saat ini, teman-teman harus tetap mengedepankan awareness juga gitu ya. Jadi aku di sini ngambilnya dari official documentation Flutter itu sendiri dari Google gitu kan. Nah, misalkan ada di sini. Kita buka. Nah, biasanya aku melakukannya kayak gini kan. Ini kan nanti what is Flutter itu aku bakal kenalin ke anak-anak aku, siswa gitu kan. Nah, aku ngambil resource-nya dari sini. Caranya gimana? Caranya aku klik kanan gitu kan. Kemudian ask Google Gemini, atau punya teman-teman tuh ada kayak X and AI agent atau apa gitu ya. Serupa lah itu sama. Nah, di sini aku X Google Gemini untuk summarize page. Aku klik aja, dia akan langsung ngebuka nih ya kan sidebar-nya. Dia langsung masukin sebuah prompt, teman-teman. Ya, kemudian dia melakukan hal-hal. Nah,
Here is a summary of the selected text. Jadi dia akan summarize satu page full yang aku buka saat ini, teman-teman. Jadi ada overview, ada key features, kemudian ada ecosystem and technology dan sebagainya. Ini mau aku buat sebuah learning material, ya mungkin video atau mind mapping gitu ya. Di sini caranya tinggal gampang aku copy aja ya kan sampai akhir gitu, sampai sini ya. Kemudian aku copy ya kan, aku copy. Kemudian aku taruh, aku paste di sini di notebook LM nih aku. Nah, ini ya. Aku taruh sini, di paste aja. Sip, nggak apa-apa berantakan kayak gini, dia masih paham gitu. Keren ya. Kita langsung sisipkan. Biarkan dia bekerja, teman-teman. Sip, udah selesai. Dia bikin summarize-nya kayak gini. Kemudian magicnya itu ada di sidebar sebelah kanan yang ini aku tampilkan ya. Jadi dari source yang kita taruh teman-teman itu kita bisa bikin ringkasan audio, kita bisa bikin ringkasan video, mind map atau peta pikiran, laporan, kartu tanya jawab, kuis. Ini berguna banget ketika aku ngajar di kelas gitu kan. Jadi misalkan nih aku mau bikin mind mapping gitu kan. Kita klik aja peta pikiran, dia akan membuat berdasarkan satu sumber gitu ya. Sip, udah selesai, nggak perlu lama-lama nunggu, kita buka. Lihat. Tada. Ini menjadikan looks-nya itu menjadi profesional ya teman-teman ya. Kayak ya professional presentation lah gitu. Di sini kita misalkan aku mau bahas soal kerangka kerja Flutter gitu ya. Nih. Kemudian dia ada ikhtisar, ada fitur utama, ekosistem dan teknologi dan sumber daya serta beritanya gitu. Misalkan di sini, Flutter itu adalah kerangka kerja atau framework yang open source atau sumber terbuka gitu. Kemudian tujuan dari Flutter tuh apa aja sih gitu kan. Yang pertama itu kita bisa breakdown dari sini. Pertama bisa membangun aplikasi multiplatform. Jadi misalkan bisa iOS, Android, website dan lain sebagainya. Kemudian bisa dikompil secara native dan dia berasal dari satu basis kode gitu kan. Ini kurang lebihnya ya teman-teman ya. Ini kurang lebihnya. Kemudian ini baru yang pertama teman-teman. Kita close. Kemudian ini mind mapping. Kemudian aku mau bikin video deh dari sini gitu kan. Tinggal kita buat aja ringkasan video. Nah ini yang paling sering aku bikin juga teman-teman. Nah tapi video ini agak sedikit lama ya teman-teman ya. Karena dia harus generating secara kompleks gitu. Sambil nunggu mungkin aku bikin kuis kali ya. Kartu tanya jawab deh. Aku bikin. Dia membuat nih sama lagi nunggu juga. Kita tunggu aja. Karena dia sangat-sangat worth to wait gitu. Atau ya berhak untuk ditunggu lah gitu. Bahasanya. Oke kita tunggu aja nih. Agak lama ya. Sama ini juga hal-hal yang berkaitan dengan internet tuh sangat-sangat ini ya teman-teman ya. Bergantung dengan speed internet yang kita punya gitu. Bandwidth-nya dan lain sebagainya. Jadi sabar aja. Nah untuk Flutter Card-nya sudah jadi, kita langsung buka aja. Nah jadi dia ini membuat sebuah kuis dari sumber yang kita punya, yang kita kasih gitu. Ini penting banget, misalkan teman-teman itu punya modul pembelajaran gitu kan. Teman-teman taruh modulnya yang berupa PDF gitu kan, terus kalian bisa generate kuis dari sana gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi bikin kuis gitu ya teman-teman ya, secara manual. Jadi kita tuh dengan menggunakan AI tools kayak gini, pertama kita jadi lebih mudah gitu kan pekerjaannya, terus lebih cepat juga, terus kita tuh waktunya bisa digunakan ke pekerjaan yang lebih menantang dan lebih berat gitu teman-teman, atau lebih urgent lah gitu istilahnya. Jadi insya Allah kalau teman-teman bisa memanfaatkan seperti ini, itu waktunya bisa dialokasikan ke pekerjaan yang memang membutuhkan konsentrasi ataupun pekerjaan yang lebih susah gitu ya teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Nah misalkan kayak gini, apa definisi Flutter menurut materi sumber? Oke, emang kalau AI plus minusnya gini, agak-agak kaku gitu ya. Kita bisa kok nyuruh AI biar nggak terlalu kaku, bilang aja kayak gini, kayak buat kuisnya menggunakan bahasa yang humanis gitu. Nah ntar juga dia nurut gitu kan. Oke, nanti ini kita kasih ke anak-anak biar jawab. Terus kalau mau lihat kunci jawaban kita tinggal klik aja di sini, dia akan ngebalik. Tek. Nah, oke, jadi Flutter itu adalah sebuah kerangka kerja atau open source framework untuk membangun aplikasi multiplatform yang dikompil secara native dari satu basis kode. Oke, next to the second question. Flutter memungkinkan pengembangan aplikasi untuk berbagai platform hanya dari satu apa gitu kan. Kita lihat jawabannya. Basis kode dan lain sebagainya. Dan ini dia membuat 18 gitu kan.
Ini kurang lebih sama kayak kuis gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa explore aja ya. Oh, atau kalau memang masih nunggu juga nih, ya udah kita bikin deh. Bedanya apa sih kalau misalkan sama yang ini card gitu kan, kartu tanya jawab, bedanya apa nanti akan kita lihat. Asik ya teman-teman ya. Aku waktu tahu ini awal-awal tuh kayak wow gitu sih, sampai bingung gitu. Kadang saking amazingnya sebuah tools, aku sampai bingung gitu. Ini sebenarnya apa dulu nih yang mau dimanfaatkan gitu kan. Tapi sebaik-baiknya pemanfaatan sebuah teknologi itu ya berdasarkan urgency dan problem yang ada sih teman-teman. Gitu. Oke, emang video agak lama dia penunggunya karena ya tadi dia itu mengenerate sebuah slide, kemudian ada looks-nya itu lumayan bagus sih kalau kataku. Terus dia juga mengenerate suara. Jadi memang agak membutuhkan waktu ya teman-teman. Tunggu aja. Nah, kuisnya udah jadi. Kita buka aja. Oh, oke. Kalau kuis tuh kayak ibarat kata inilah ya, optional gitu, kayak ada pilihan ganda. Misalkan apa tujuan utama dari kerangka kerja, bla 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 gitu kan. Misalkan nanti anak-anak jawab A, kita lihat, oh yang benar C gitu kan. Kemudian kalau next, misalkan untuk mencapai performa tinggi pada platform seluler ke dalam format apa kode Flutter dikompilasi. Misalkan dia jawab JavaScript, oh salah, yang benar adalah A. Kurang lebih gitu. Dan ini alhamdulillah so far ngebantu aku gitu. Apalagi kalau tiba-tiba nih di tengah materi aku mau make sure pemahaman anak-anak gitu. Jadi aku bikin aja kuis dadakan gitu kan. Dan ini cepat lagi, nggak perlu lama-lama bikinnya gitu. Video masih bikin juga, nggak apa-apa, kita tunggu aja ya. Mungkin sambil nunggu mau nyoba kali ya kalau misalkan kita berdasarkan dokumen gitu. Coba deh. Aku punya nggak ya? Tapi kalau dokumen agak-agak gimana gitu. Kalau nggak ini aja deh, YouTube atau ini aja ya. What is Firebase? Terus kita lihat di sini. Kita copy aja ininya ya. Copy, kemudian kita buka ke sini ya teman-teman. Terus kita menambahkan satu sumber, jadi dia bukan terbatas ke satu sumber aja teman-teman. Kita bisa kayak punya lebih dari satu, terus kita gabungin, itu bisa banget. Kita tambahkan di sini, aku link ya situs atau site tadi, tempelkan URL, paste, sisipkan. Nah, nanti kita tinggal centang aja nih di sini kalau emang kita mau masukkan gitu, mau bikin. Tapi ini masih memproses yang pertama gitu kan, kita tunggu aja. Oh ya, terus aku juga paling sering bikin ini ya, notulensi rapat gitu, pakai ini. Teman-teman feel free banget untuk menambahkan catatan. Nanti bisa dibikinin juga mind mappingnya, kemudian ringkasannya dan lain sebagainya teman-teman. Sangat-sangat easy, sangat-sangat membantu juga ya. Ini kita masih nunggu nih, lumayan lama ya ternyata. Sambil nunggu ini kali ya, bagikan. Nah ini juga salah satu fitur yang powerful nih di notebook LM. Jadi biar kita nggak terbatas untuk kita sendiri nih, ya kan, kekerenannya kita bisa sharing ke teman-teman kita. Jadi tinggal share aja. Terus kita bisa share atau invite gitu ya, berdasarkan emailnya gitu kan. Kemudian kita juga bisa ya pakai welcome notes gitu. Kemudian kita bisa mengeset ya, nyeting apakah notebook kita ini dia aksesnya itu apa gitu kan. Kita bisa ada dibatasi atau anyone with the link gitu kan, atau siapa saja yang memiliki link atau lain sebagainya. Di sini juga ketika kita sudah kasih akses, kita juga bisa ngesetting nih atau ngatur ya. Pelihat itu bisa ngapain aja. Bisa akses seluruh notebook kah, atau khusus chat aja gitu. Jadi kalau seluruh notebook nanti user itu bisa ngeliat semuanya teman-teman, bisa ngeliat sumbernya, bisa juga ngegenerate bebas kayak kita tadi gitu kan, bisa ngebikin apapun gitu. Tapi kalau misalkan kita pilih opsi yang khusus chat, itu user itu hanya bisa mengakses chat aja gitu, cuman ini aja yang bisa diakses. Jadi itu bisa kita mainkan ya terkait visibilitas notebook kita gitu deh. Masih nunggu ya, lumayan nih.
Oh, ada pertanyaan nih. Kakak. Sambil nunggu mungkin kita breakdown kali ya. Gemini itu bisa apa aja nih gitu. Boleh. Coba kita lihat Gemini. Nah, tadi kan aku bikinnya ini ya, apa namanya? Canvas. Coba kita buka lagi Gemini. Alat. Dia punya banyak banget, teman-teman. Nah, yang pertama ini yang paling mantep menurut aku ya dari semuanya gitu. Deep research. Kenapa gitu? Mungkin aku agak cerita sedikit ya, teman-teman. Jadi, aku pernah dapat project. Nah, project itu tuh minta aku untuk riset soal tafsir Al-Qur'an gitu, teman-teman. Nah, karena pencarian di Google itu terbatas ya, maksudnya dia terbatas dalam artian banyak banget sumbernya gitu, dan setiap sumber itu menampilkan tafsir yang beda-beda gitu kan. Nah, aku minta bantuan deep research untuk bantu aku mencari tafsir dari siapa, misalkan dari Ibnu Katsir gitu kan. Dia akan mencari semua sumber, dia collect, terus dia akan ngasih hasil akhirnya gitu kan. Misalkan dari platform ini atau dari web ini, dia ngasih tafsir yang bunyinya seperti ini, yang ini seperti itu, dan lain sebagainya. Tapi emang untuk yang deep research ini, karena dari judulnya aja deep ya, deep research atau penelitian mendalam gitu kan, emang dia lama sih. Aku kayak nunggunya itu sekitar setengah jam mungkin ada gitu, dan itu aku was-was ini kira-kira di tengah-tengah bakal gagal nggak ya promnya, apalagi kalau misalkan koneksinya lagi buruk nih gitu. Jadi memang harus tricky banget ya soal koneksi, dan harus sabar tentunya. Kalau video dengan Vio ya seperti yang sudah beredar di sini teman-teman ya, di lingkungan kita semua banyak banget video-video di luar sana gitu, itu tuh terbuat dari AI. Nah, kadang aku suka lihat juga nih video-video yang dia itu anomali banget gitu ya, aneh, tapi ada juga yang percaya gitu padahal itu AI. Misalkan kayak kucing kecemplung got terus langsung berubah warna gitu kan, itu kan kayak anomali gitu ya. Atau yang lain-lainnya lah yang serupa gitu kan. Intinya gitu sih, kayak ya zaman sekarang yang penting awareness kita sih terkait itu. Entah percaya atau tidak itu kan ya balik lagi ke orang yang menonton gitu ya teman-teman ya. Makanya penting banget yang namanya edukasi gitu, biar mereka paham. Gambar dengan Imagen, ya kita bisa generate gambar. Misalkan kalian punya idol gitu ya, misalkan siapa gitu, terus kalian mau bikin foto kalian tuh, foto nih berdua nih misalkan di photo box sama idol kalian tuh bisa banget gitu bikin pakai ini. Kalian tinggal upload aja gambar atau foto kalian sama foto idol, itu bisa banget. Terus Canvas yang tadi ya kan, Canvas untuk bikin slide presentasi dan juga pembelajaran terpadu, itu untuk ya kurang lebih bikin panduan untuk bikin silabus RPP dan lain sebagainya, soal pendidikan lah gitu. Keren ya, ini kurang lebih lah. Kita juga bisa milih model dari AI-nya apa gitu. Ini yang paling mantap sih 2.5 Pro ya. Kalau yang Pro ini dia ada satu syarat teman-teman. Syaratnya adalah akun teman-teman itu harus pro, akun Google-nya nih. Misalkan kayak aku, dia ada buletan kayak gini, lingkaran ya, lingkaran warna-warni gini khas Google. Terus dia di sampingnya ada label pro. Nah, karena akun aku pro teman-teman gitu, jadi dia bisa ngakses model yang 2.5 Pro gitu. Coba kita lihat ya. Sudah, akhirnya kita tonton sama-sama. Siap? Kita buka. Kita dari tulisan kayak gini bisa menampilkan seperti ini. Ini lumayan sih kalau misalkan kita hanya membuat atau menampilkan sebuah summary atau pengenalan lah ya untuk siswa gitu. Ini lumayan ngebantu. Kita langsung aja, dia nge-generate selama 5 menit 26 detik. Kita nonton aja langsung. Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal teknologi yang bener-bener ngubah cara kita bikin aplikasi. Flutter, konsepnya tuh simple, tapi wow, kuat banget. Tulis kode sekali aja, tapi bisa jalan di mana-mana. Yuk kita lihat gimana caranya ini bisa jadi game changer. Pernah ngerasain frustrasinya nggak sih? Tim iOS bikin aplikasi, tim Android juga bikin aplikasi yang sama persis, terus tim web juga bikin lagi. Aduh, itu kan makan waktu, makan biaya, dan sering banget hasilnya jadi beda-beda. Pasti ada cara yang lebih pinter buat kerjakan. Nah, ini dia jawabannya. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, cara lama yang pecah-pecah dan boros. Di sisi lain, cara Flutter yang nyatu dan efisien banget. Cukup satu tim, satu kali code base, hasilnya pengembangan jadi jauh lebih cepat dan tampilan aplikasinya konsisten di mana-mana. Ini bukan sekedar perbaikan kecil loh, ini revolusi. Jadi, Flutter itu sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, Flutter itu framework dari Google yang bikin kita bisa bangun aplikasi buat banyak platform, HP, web, desktop, cuma dari satu set kode aja. Dan kata kuncinya di sini adalah dikompilasi secara native. Maksudnya apa?
Artinya, aplikasi buatanmu itu ngomong langsung ke perangkatnya. Jadi performanya bakal ngebut banget. Bukan cuma website yang dibungkus jadi aplikasi ya, beda kelas. Oke, janjinya sih kedengeran keren banget ya. Tapi gimana caranya Flutter bisa sehebat itu? Nah, sekarang kita bakal bongkar 4 pilar utama yang jadi pondasi kekuatan Flutter. Pilar pertama, cepat. Dan ini penting banget loh, lupain deh aplikasi yang lemot atau patah-patah. Kode Flutter itu diubah langsung jadi bahasa mesin asli perangkatnya. Hasilnya, animasi yang super mulus, scrolling yang lancar jaya, dan pengalaman pengguna yang responsif banget. Pokoknya satset. Selanjutnya, multi-platform. Nah, ini dia nih keajaibannya. Cuma dengan satu kode yang sama, aplikasi buatanmu bisa dinikmati pengguna di iPhone, Android, di browser web, bahkan di desktop Windows atau Mac. Coba deh bayangin, hemat waktu dan tenaganya bakal kayak gimana tuh. Keren banget. Pilar ketiga itu produktivitas. Flutter ini bukan cuma bagus buat hasil akhirnya, tapi juga jadi surga buat para developernya. Bayangin ya, kamu ubah sebaris kode dan cereng, perubahannya langsung kelihatan di aplikasi dalam hitungan detik. Itulah kekuatan hot reload. Ditambah lagi dengan alat-alat canggih lainnya, proses ngoding jadi berasa kayak lagi main, bukan kerja rodi. Dan yang terakhir, tapi jelas nggak kalah penting, stabil dan bisa diandelin. Gini, Flutter ini bukan proyek iseng-iseng ya. Ini didukung penuh sama Google dan dipakai sama perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Tapi kekuatannya nggak cuma dari atas doang. Ada komunitas global yang super aktif, yang terus berkontribusi, jadi Flutter bakal selalu jadi pilihan yang aman dan canggih, bahkan buat proyek skala super besar sekalipun. Oke, sekarang yuk kita intip sedikit isi mesinnya. Soalnya, semua kehebatan Flutter ini bukan sulap, tapi ada fondasi teknologi yang super solid di belakangnya. Nah, ini dia saus rahasianya. Bahasa pemrograman Dart. Dibuat sama Google juga, Dart ini emang sengaja dirancang khusus buat bikin tampilan aplikasi yang cakep dan ngebut. Bahasanya dioptimalkan buat performa tinggi dan punya fitur-fitur yang bikin keajaiban kayak hot reload gitu jadi mungkin. Ibaratnya, Dart ini jodohnya Flutter deh, pasangan yang sempurna. Tapi tahu nggak, kekuatan sebuah teknologi itu nggak cuma soal bahasanya, tapi juga soal orang-orang di baliknya. Dan ini nih bagian paling keren dari Flutter. Beneran deh, seperti yang tertulis di sini, kamu nggak akan pernah merasa ngoding sendirian. Kamu bakal jadi bagian dari sebuah ekosistem global yang saling dukung. Dan ini yang kami maksud dengan ekosistem. Anggap aja kamu punya kotak perkakas raksasa yang isinya lengkap banget. Butuh database, tinggal ambil file base. Butuh peta, ada Google Maps. Butuh fungsi aneh-aneh. Kemungkinan besar udah ada orang lain di komunitas yang bikinin buat kamu. Jadi kamu nggak perlu bikin semua dari nol, tinggal rangkai aja jadi aplikasi impianmu. Poin pentingnya adalah Flutter itu hidup. Dia bukan teknologi yang dibikin terus ditinggalin gitu aja. Dia terus berevolusi. Dengan adanya rilis rutin kayak yang kita lihat ini, kamu bisa yakin kalau kamu nggak cuma investasi di teknologi yang hebat hari ini, tapi juga di teknologi yang bakal makin hebat lagi di masa depan. Jadi gimana? Udah mulai tertarik dan pengen nyoba? Mantap. Tenang aja, mulanya tuh gampang banget. Serius deh, jauh lebih gampang dari yang kamu bayangin. Yuk kita lihat langkah-langkahnya buat mulai perjalanan Flutter kamu hari ini juga. Prosesnya simple banget. Pertama, langsung aja ke situs resminya di flutter.dev buat install semua yang dibutuhin. Kedua, manfaatin semua bahan belajar gratis yang melimpah ruah. Ada dokumentasi, contoh kode, semua lengkap. Dan yang paling penting, langkah ketiga, langsung coba bikin sesuatu. Soalnya cara belajar paling cepat ya dengan langsung praktek. Dan ini dia bagian paling serunya. Sekarang nggak ada lagi tuh batasan antar platform. Ide aplikasi keren yang ada di kepala kamu sekarang bisa sampai ke semua orang di perangkat apapun. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi oke, aplikasi luar biasa apa yang bakal kamu bikin pertama kali dengan kekuatan Flutter? Sip. Ya, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Lumayan sih, ke 5 menit dengan informasi yang disajikan itu sangat-sangat lengkap dan mudah dipahami gitu. Aku tadi ngerasa kayak wah seru banget nih videonya gitu kan. Padahal aku yang bikin gitu, tapi aku merasa seru gitu dengan videonya. Ya gitu deh teman-teman. Kurang lebih mungkin itu aja ya untuk sharingnya. Mungkin nanti kalau misalkan ada ide ataupun tips and trick atau bahan untuk di sharing yang bagus ya, aku bakal sharing lagi. Jadi tunggu aja kalau misalkan ada informasi terbaru dan stay aware ya dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang.
makin banyak teknologi, makin banyak celah juga untuk manusia itu berubah ya, berubah tanda kutip nih, bisa baik bisa buruk. Jadi ya bijaksanalah menggunakan teknologi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.